Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Abdurrahman Fatir Mubarak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan mengisahkan tentang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat luar biasa, yakni sahabat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dikenal sebagai sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pemberani dan tegas. Perawakannya tegap sehingga membuat orang-orang segan kepadanya. Sebelum masuk Islam, Umar adalah jawara yang menguasai pasar Ukas. Siapapun akan takut jika bertemu Umar. Bahkan setan saja akan lari terbirit-birit jika berpapasan dengan sahabat Nabi yang satu ini. Namun di sisi lain hatinya sangat lembut, bahkan kerap menangis ketika membaca ayat-ayat Al-Quran. Dia bahkan sempat jatuh sakit ketika membaca ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hari kiamat. Sahabat Umar bin Khattab kerap menangis setiap membaca ayat Al-Quran surat At-Tur. Umar juga teguh mengamalkan apa yang tersirat dan tersurat dalam Al-Quran. Sahabat setia Rasul Umar bin Khattab ini menangis terseduh-seduh hingga ia jatuh sakit ketika membaca Al-Quran sampai pada ayat Inna 'adzaba rabbika lawaqi'. Artinya, sesungguhnya siksa Tuhanmu pasti terjadi. Quran Surat At-Tur ayat 7. Umar bin Khattab yang selalu menangis setiap membaca ayat Al-Quran ini berkata kepada putranya saat menghadapi kematian, "Letakkanlah pipiku di atas tanah. Barangkali Allah menaruh belas kasihan kepadaku." Lalu berkata lagi, "Celakalah kalau Allah tidak mengampuni aku." Di dalam kitab Terapi Hati karya Ibnu Qayyim dikisahkan bahwa ketika Umar bin Khattab berwirid di tengah malam dan melewati suatu ayat, ia merasa takut lalu tinggal di rumah berhari-hari. Pada wajahnya tampak ada 2 garis hitam karena menangis. Dikisahkan Ibnu Qayyim, Ibnu Abbas datang menghibur kondisi Umar bin Khattab setelah membaca ayat Al-Quran tentang siksaan. Ibnu Abbas berkata kepada Umar, "Allah menjadikan kota dan negeri-negeri di bawahmu, menjadikanmu penakluk negeri-negeri tersebut. Allah berbuat baik kepadamu." Mendengar hiburan dari Ibnu Abbas itu, Umar masih saja merasa cemas. Dia berkata, "Aku menginginkan selamat, bukan pahala maupun dosa." Ada riwayat lain dari Sa'id ibnu al-Musayyab seperti dinyatakan oleh sahabat Abu Hurairah. Ia berkata, "Ketika kami berada di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba beliau berkata, 'Sewaktu tidur aku bermimpi meminum susu hingga aku melihat bekas-bekas susu tersebut pada kuku-kukuku. Kemudian aku berikan kepada Umar.' Lalu mereka bertanya, 'Apa takwilnya wahai Rasulullah?' Rasulullah pun menjawab, 'Ilmu. Kalau saja ilmu Umar ditimbang dengan ilmunya penduduk bumi ini, pastilah akan terlihat ilmu Umar lebih berat.' Selain berhati lembut, sahabat Nabi Umar bin Khattab ini mendapat julukan Al-Faruq yang berarti pembeda. Julukan itu bermakna orang yang bisa membedakan kebenaran dan kebatilan. Julukan ini diberikan Rasulullah sejak ia masuk Islam. Sahabat kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq ini memiliki kecerdasan yang tak tertandingi oleh tokoh-tokoh di zamannya. Diakui bahwa sudah sejak zaman jahiliyah, Umar bin Khattab dikenal dengan kecerdasannya. Bahkan ia terkenal sebagai orang yang adil dan bijaksana.
Kecerdasan Umar bahkan membuatnya mampu memperkirakan segala hal yang bakal terjadi di masa mendatang. Tentang kecerdasan Umar yang bisa memperkirakan hal-hal yang bisa terjadi di masa yang akan datang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari Bani Israel ada yang diberi ilham, walaupun mereka bukan nabi. Jika salah seorang dari umatku mendapatkannya, maka Umarlah orangnya." Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa ya guys untuk like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.